Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Lek Kobi. Untuk tema ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, Bang Imron. Ini adalah salah tamu yang kita datangkan ini. Tema pada hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan ini. Nanti banyak lagi hal-hal yang akan kita bahas. Oke, kita langsung berbincang-bincang dengan Bang Imron. Selamat malam Bang Imron. Selamat siang. Selamat siang ya. Ini memang Bang Imron ini memiliki perjalanan kehidupan yang sangat banyak sekali pengalamannya. Oke, Bang Imron ini saat ini berprofesi sebagai apa nih? Saya bisnismen. Bisnismen ya. Di bidang apa kalau boleh saya tahu? Ini bidang peternakan. Nah, otomatis kalau di bidang peternakan ini Bang Imron itu sering mengalami stres, panik, itu sering nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena apa solusinya itu bisa seperti itu? Karena bisnis peternakan saya tidak pernah bangkrut. Oh gitu ya. Itu peternakannya ayam, sapi, jaran, atau mungkin gajah? Peternakannya tuyul. Peternakan tuyul. Nah itu bagaimana cara Bang Imron ini dalam berternak tuyul ini? Jadi saya sudah berpikir untuk memajukan ekonomi nasional. Iya. Yeah. Jadi dalam rangka mengentaskan kemiskinan, saya ingin memberikan sumbangsih untuk negara saya. Negaranya, di negara mana nih biasanya? Di negara saya di Republik Abal-Abal. Abal-Abal, oh di Republik Abal-Abal ini ya. Oke ini. Nah untuk berternak tuyul ini kan pasti ada syarat-syarat khusus ya dalam berternak ini, mungkin makanan, minuman kan. Itu ada nggak yang beda di negara Abal-Abal sana? Biasanya makanannya bunga atau mungkin sesajen. Kalau di sana apa? Biasanya tuyulnya ini tuyul milenial. Tuyul milenial ya. Oh. Jadi dia harus pesan makanan di aplikasi food. Ya. Oh, jadi di zaman sekarang, di era sekarang itu tuyul juga sebenarnya ada aplikasi juga ya. Pakai aplikasi dunia tuyul. Dunia tuyul. Food. Ya, kalau dunia sekarang kan ada gitu di tempat kita ini. Nah, oke, setelah sukses ini saya dengan bisnis peternakan itu, Bang Imron ini untuk ibaratnya mendapatkan inspirasi dalam pengembangan peternakannya itu kan biasanya sering bepergian, touring itu kan, atau traveling itu. Tempat yang disukai untuk traveling di mana itu? Saya biasanya ke tempat-tempat orang-orang yang miskin ya. Jadi orang-orang miskin itu saya data. Di negara Abal-Abal sana? Negara Abal-Abal. Oh ya. Setelah saya data, itu nanti kayak sensus saja itu di data itu ya. Prioritas. Jadi ada kelas-kelasnya ya. Oh ini miskin kelas menengah, kelas bawah, atas gitu ya. Terus nanti yang kita bantu. Oh kita bantu, jadi dibantu tuyul ya. Kelas A membantu miskin kelas A. Oh jadi peternakan itu tuyulnya hanya untuk membantu orang miskin, bukan untuk pribadi. Bukan untuk pribadi. Brilian sekali ini teman-teman sobat ini ya, sobat kreatif ini. Jadi Bang Imron ini memiliki bisnis peternakan, tetapi peternakan tuyulnya itu khusus membantu orang-orang miskin di negara Abal-Abal sana. Dan nanti kelas A saya kasih bantuan tuyul kelas A. Ya. Oh. Kelas B saya kasih bantuan tuyul kelas B. Oh. Kelas C juga saya kasih bantuan tuyul kelas C. Oh. Jadi sesuai koridornya masing-masing. Jadi ya memang milenial sekali ya. Milenial. Lihat nanti itu kan biasanya kan banyak orang-orang miskin itu nanti nggak takut mereka tuh ketergantungan dari Bang Imron ini yang suka membantu nih. Tidak ya. Jadi justru ini yang harus saya jelaskan. Oh ya. Jadi tuyul yang saya ternak ini. Ini dia bukan untuk mencari uang. Oh. Terus kalau nggak mencari uang, mencari apa? Tapi bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Waduh, ini berat ini. Iya. Jadi belum ada di negara lain, belum ada. Hanya di Republik Abal-Abal yang ada. Bahkan di buku apapun juga enggak, di literatur, di daftar pustaka manapun kayaknya baru-baru ini nih. Baru ini. Memang ini sobat kreatif, Bang Imron ini dari negara Abal-Abal ke sini. Tadi naik apa lah? Tadi naik tuyul juga saya. Jadi ada yang bisa nganterin saya tuyulnya. Nanti tuyulnya itu multifungsi ya? Multifungsi. Atau ada tuyul-tuyul itu yang satu untuk cari uang, satu untuk kendaraan juga, masak ada. Tapi yang untuk nyari uang dia tidak bisa ngasih uang. Wah, terus ngasihnya apa itu nanti? Jadi saya jelaskan gini ya.
yang tuyul kelas A, itu nanti dia membantu miskin kelas A tadi. Kalau miskin kelas A orangnya malas, nanti tuyulnya itu akan mukulin orangnya. Oh gitu ya? Iya, biar nggak malas. Berarti tuyulnya itu juga ikut nge-gym itu? Iya, biar nggak malas. Dipukulin sama tuyulnya. Oh, gotot juga ya tuyulnya. Jadi dia nanti bisa bekerja karena malas, tapi sudah saya kirim tuyul kan. Dipukulin sama tuyulnya, jadinya nggak jadi malas kerja. Oke. Jadi kerja terus. Saat Bang Imron ini membantu orang-orang miskin itu apakah orang yang dibantu itu tahu kalau itu dari bantuannya Bang Imron itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi secara tiba-tiba datang aja bantuan itu ya. Jadi saya membantu tidak ingin diketahui. Gitu. Nah, untuk mendapatkan tuyul itu ada kayak misalkan itu apa ya? Biasanya kan kita request ya untuk mendapatkan tuyul itu ada tuyul yang kelasnya VIP atau yang biasa atau yang medium atau yang small misalkan. Kelas ABC tadi itu. Oh, ABC tadi ya. Pakainya kelas ABC tadi. Untuk jenis kelaminnya tuyulnya itu ada laki-laki semua atau perempuan semua, ada yang bencis juga. Itu biasanya saya sesuaikan juga. Oh. Kalau yang memang butuh orang malesnya itu laki-laki, saya kirim tuyulnya yang perempuan. Biar semakin semangat dia. Dipukulin sama yang perempuan, jadi semangat gitu ya. Kalau kayak tipe-tipe saya seperti ini tuyulnya pasti juga perempuan pasti ya. Kayak bintang-bintang Hollywood ya? Bisa ya itu. Saya kirim dengan pesawat nanti. Jadi nggak bisa tiba-tiba sudah ada di rumah saya ya? Pesawatnya nggak kelihatan. Nah katanya ini Bang Imron karena suka membantu orang-orang miskin itu mau diangkat menjadi raja di negara abal-abal itu? Ya sebenarnya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sudah banyak warga di Republik Abal-Abal itu yang menginginkan saya untuk menjadi presiden dan raja di sana. Jadi di sana itu kan ada kerajaan dan ada negara, itu ada dua. Ada dua berarti negaranya. Jadi ada presidennya, ada rajanya. Tapi itu ada perselisihan nggak? Enggak ada. Jadi mintanya itu saya jadi presiden dan jadi raja. Jadi membawa dua ini kepemimpinan nih? Iya, dua-duanya. Hebat ini, saya dukung ini untuk Bang Imron. Saya diminta, tapi saya tolak. Kenapa? Ya karena nanti kalau saya tinggalkan bisnis peternakan saya ini, yang ngurusin siapa? Oh iya benar ya, kasihan orang-orang miskin ya, nggak ada yang bantu ya. Oh gitu. Jadi memang Bang Imron ini tidak haus dengan kekuasaan, tetapi dia suka membantu. Tapi saya lihat kok Bang Imron ini rumahnya sederhana ya? Ya sebenarnya rumah saya banyak. Oh gitu. Tapi yang orang-orang tahu itu ya yang sederhana ini. Oh, berarti tidak memperlihatkan kekayaannya ya, tidak mau memperlihatkan kekayaannya karena nanti kalau kelihatan rumah saya bagus-bagus banyak. Jadi nanti dikira saya kayanya karena peternakan saya itu. Padahal tidak. Tidak. Walah. Itu makanya kan kadang kan saya lihat di negara abal-abal itu kok rakyat miskin kok santai-santai saja, tidak bekerja, harusnya nggak bisa makan, makanya sehari mungkin 1 kali itu bisa 5 kali. Tapi mereka sudah pasti saya tangani. Oh, ditangani ya. Langsung saya kirim tuyul kelas sesuai dengan kondisi kemiskinan. Tapi ini pernah saya dengar itu dari negara abal-abal, tuyulnya banyak yang protes itu apa Bu ya? Misalkan, wah Pak iki aku bantu iki wong protes magleng ra kerja. Duitnya gini. Wah, itu kan jadi memang benar ya. Tuyulnya juga pulang, terus laporan gitu. Nah, terus nanti saya kirim teman. Oh, itu. Karena artinya tuyul asistennya itu temennya ya. Dia tidak sanggup mengatasi masalahnya. Jadi harus saya kirim lagi tuyul yang kelasnya di atasnya dia. Oh, gitu. Yang bisa mengatasi orang miskin yang sulit diatasi tadi. Nah, hukuman untuk tuyul yang tidak mau membantu secara benar itu apa? Ada juga kelas-kelasnya? Iya, ada kelas. Nanti dia turun kelas. Oh, gitu ya. Turun kelas. Degradasi misalkan. Kalau misalkan ada tuyul yang sudah degradasi, ibaratnya dia pindah ke Liga Utama, akhirnya ke Liga 2. Nah, itu nanti tuyulnya yang degradasi pindah kemana? Pindah yang paling bawah. Oh, jadi dia harus meniti karir dari bawah lagi. Oh, bagian di belakang ngosek WC. Iya, pokoknya urusan-urusan yang ringan-ringan. Waduh, ini berat ini. Makanya kan
di negara abal-abal itu banyak sekali tuyul-tuyul yang itu ya kena sanksi juga ya. Tapi ini kalau misalkan dilihat dari bisnis peternakan, kita korek lagi tentang Bang Imron nih. Bang Imron ini katanya istrinya baru satu ya, benar? Ya sebenarnya sudah banyak yang mau mendaftar gitu ya. Iya. Tapi karena kalau istri saya banyak, saya kembali lagi, peternakan saya nggak terurus. Maka cukup satu. Iya. Karena kalau dua nanti nggak terurus peternakan saya. Bisa didemo orang Jawa Timur ya Pak ya. Bisa didemo. Jadi gitu ya, Bang Imron ini memang sangat brilian sekali dalam menentaskan itu, walaupun disuruh jadi presiden, disuruh jadi raja, tidak mau, tapi tetap maunya membantu orang-orang ini. Bang Imron, hobinya apa nih selain membantu orang di hal-hal olahraga atau mungkin selain traveling tadi? Ya kadang-kadang saya olahraga, tapi juga olahraga saya tidak dengan orang. Wah ini? Iya. Tapi dengan apa? Ya dengan tuyul-tuyul saya itu. Gitu ya. Jadi tuyul itu juga multifungsi ya. Selain membantu orang, bisa jadi alat transportasi tadi, bisa dia jadikan olahraga. Katanya ini pernah saya lihat dari medsos ini, Bang Imron ini untuk hobinya itu selain traveling itu olahraga, pernah itu ya terjun payung ya. Terjun payung itu dari ketinggian 1 meter. Iya. Itu pada menggunakan jet. Iya. 1 meter saja saya harus pakai jet. 1 meter pakai jet. Saya harus pakai jet. 1 kilo bahkan pakai apa itu nanti? Kalau 1 kilo malah mungkin saya nggak pakai apa-apa. Karpet terbang atau kuda terbang, tuyul terbang. Mungkin kalau 1 kilo ya. Nanti jet saya itu sampai atas itu dia nggak mau turun lagi, di atas terus. Nggak mau turun lagi. Padahal di negara abal-abal itu banyak sekali teknologi yang canggih ya. Bahkan handphone aja sekarang juga canggih, tidak harus menggunakan password. Wahing saja juga. Jadi yang hebat lagi ada aplikasi yang saya bilang food tadi ya. Ini kalau di negara beneran, bukan abal-abal itu kan orang harus mencet. Oh ya, kalau di sana batin toh ya. Food datang. Iya. Madiang batin datang. Bedanya seperti itu. Jadi lebih 100 langkah lebih maju dari negara beneran. Dari negara beneran ya. Itulah di negara abal-abal, maka teman-teman yang di negara beneran saya sarankan untuk pindah ke negara abal-abal. Oh gitu, harus ibaratnya itu ada syarat khusus nggak mau pindah ke sana? Syaratnya ya cukup jadi orang miskin tadi. Nanti terus dibantu sama tuyul kelas A. Gitu. Naik pindah ke sana. Oh iya saya paham ini. Jadi untuk rekan-rekan sobat kreatif kalau mau pindah ke negara abal-abal miskin. Kalau miskin karena malas, langsung saya kirim tuyul. Jadi rajin kerja keras. Wah ini jadi kaya. Kayanya karena kerja keras, bukan karena tuyulnya. Tuyulnya pun. Karena tuyulnya cuma suruh mukul-mukul biar kerja tadi. Gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang orang salah, dikira tuyulnya yang nyari uang. Iya. Dia cuma mengingatkan biar nggak malas.